ada nggak Bang kemungkinan bahwa CLS ini adalah juga untuk mendegradasi kredibilitas para penyidik? Karena kan saya lihat juga dia nuntut bahwa ada penyeludupan pasal, dia bilang macam-macam gitu. Ada nggak arah ke situ Bang? Ya kalau ada tuduhannya penyidik nggak benar, arahnya pasti ke sana. Sama seperti Rismond dulu, jangan cabut laporan Pak Jokowi kata. Tiada maaf bagi Pak Jokowi. Hadapi kami di pengadilan gitu kan. Tapi ternyata bos, ngempar juga. Pak, minta maaf Pak. Aduh salah kita keliru Pak. Sudah saya teliti ternyata asli. Ya memang asli bos. Oh, ini kok bisa? Sebenarnya gitu ya? dari hatinya dia juga pengen gitu. Dalam lubuk hati terdalam tuh pengen. Iya dong. Kalau kita cemburu sama orang berarti kan kita pengen, berarti kita pengen. Tapi itu biar terlihat jelas secara psikologis ya. Seperti lagu itu, bebas, merdeka gitu kan. Ya kan? Jadi nggak ada tekanan-tekanan apapun. Jadi udah dua ciri-ciri itu ada pada dirinya. Kedua-duanya atau T aja? Ya, kembali lagi di Real Politik. Seperti biasa, kita di sini berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang citizen lawsuit yang disampaikan oleh Purnawirawan ke Polda Metro Jaya. Dan untuk itu kita telah hadir seorang narasumber kita, pengacara kondang yang sering tampil warawiri di TV dan berbagai podcast. Jabatannya sekarang adalah Presiden Petisi Ahli Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, Bang Pitra Romadhoni Nasution. Selamat datang Bang. Selamat datang Bang dan salam sehat selalu. Aman ya? Aman dong, yang gak aman para tersangka. Duduk di atas bara kalau itu Bang, beda itu kondisinya. Bang, saya lihat Abang sekarang selalu menunjukkan apa namanya ini, ciri khasnya nih Bang. Pakai jas, ada mawar di saku kiri. Itu maknanya apa Bang? Bukan PSI kan? Bukan dong, kita ini kan identik dengan pengacara mawar. Oh, pengacara mawar. Artinya pengacara yang santai, pasti, tapi terarah. Ada melankolisnya nggak, apa romantisnya? Romantis tentu ya, kan gitu. Bukan rokok makan gratis. Kalau rokok makan gratis itu orang yang nyari-nyari masalah kan gitu. Kita menyelesaikan masalah dan membantai persoalan kan gitu. Bahaya memang. Bang, Abang ini lahirnya bulan Ramadan ya? Iya, makanya dibuat namanya Ramadan, Fitrah Ramadan. Berarti suci di bulan Ramadan. Emang pas dengan mawar sih Bang. Iya, banyak terjal dan keledung bilang namanya aja yang bagus tapi orangnya saklek gitu. Di layar destroyer ya. Iya, makanya. Itu kan bagi para keledung. Oh gitu. Iya kan? Tapi kalau para termul-termul ya mereka dukung kita penuh. Iya. Karena kita ini kan termuliakan. Ada aja emang istilah-istilah politik ini. Iya, ini kan yang buat mereka sendiri. Gitu ya. Kita kan gak pernah buat itu. Nah, kita aja kadang dibuat mereka dengan 1000 nama. Tapi sisi entertainnya memang soal hukum dan politik ini tetap ada ya Bang. Bisa dilihat dari sisi itu ya. Ya, itu nomor satu. Karena bagaimanapun ceritanya, kita selaku praktisi hukum ini tidak terlepas dari entertain. Betul ya. Apalagi kita ini adalah sahabat media kan gitu. Iya. Karena sebagai tolak ukur dan punggung daripada keadilan itu salah satunya adalah media. Betul. Makanya ada istilah no viral no justice. No viral no justice sekarang ya. Itu kan pilar demokrasi keempat. Iya, jadi sekarang media loh hati-hati kan gitu. Jadi media bukan pena lagi. Tapi media ini sekali ngomong, jadi perputarannya itu udah kemana-mana. Iya. Nah kini di real politik ini tidak hanya soal idealnya Bang. Realitas politik kita realitas sini, politik. Bang. Ini yang luar biasa. Karena kita berbicara bukan hanya sekedar opini tapi fakta. Itu dia. Gitu. Sepahit apapun harus kita utarakan. Harus diutarakan. Real politik. Bang, saya nyerbati Abang sekarang lagi ngumpulin pengacara. Iya. Saya lihat sudah ratusan lebih nih yang terkumpul. Sebenarnya database kita itu pengacara itu mencapai 2000. 2000? Iya. Itu mau Abang rekrut semua? Kalau menurut saya itu 100 saja itu udah penuh pengadilan kan gitu. 2000 tuh kalau mau sidang di GBK Bang. Iya makanya. Iya kan. Apalagi kan saya juga sekretaris jenderal organisasi advokat.
orang nomor 2 di organisasi advokat kan gitu. Dan di praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia saya orang nomor 1. Nah makanya kita bisa mengkoordinir para advokat-advokat pengacara untuk bersatu membela keadilan dan kebenaran. Nah ini dalam rangka citizen lawsuit itu ya yang disampaikan oleh Purna Wirawan itu ya. Bagaimanapun ceritanya advokat sebagai profesi yang mulia harus bisa menegakkan hukum sesuai dengan koridornya. Bukan memanfaatkan hukum dengan membelokkan hukum dan menutupi fakta yang sebenarnya. Nah sekarang kita coba bahas Bang, citizen lawsuit secara idealnya dan citizen lawsuit realitasnya yang ada. Bang kasih dulu Bang penjelasan kepada penonton real politik. Apa sih CLS itu Bang? Baik, citizen lawsuit ini adalah gugatan warga negara terhadap pemerintah. Ya, dalam artian lebih spesifik banyak digunakan terkait dengan lingkungan hidup. Oh biasanya begitu? Iya, terkait dengan lingkungan hidup. Nah, terus kalau konteks dalam hal kepentingan umum ya, kita harus lihat apakah ada pembiaran hak ataupun tidak melaksanakan hak di dalam kepentingan umum, di dalam suatu persoalan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau mungkin pemerintah mengelola lingkungan hidup nggak becus, itu baru di CLS ya, gitu ya. Contohnya nih, ada penebangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hutan. Itu kan merugikan kepentingan umum untuk mendapatkan oksigen yang baik, ya, kehidupan yang layak, dan kita nggak mau juga terjadinya bencana, kan gitu. Itu yang tepat di situ untuk kepentingan umumnya. Yang idealnya begitu ya. Jadi kalau ada orang mengajukan gugatan terhadap proses hukum, maka dipertanyakan motivasinya apa. Nah ini baru beranjak ke realitasnya gitu nih ya. Iya. Motivasinya apa? Karena kan polisi ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu kewenangan dia dalam hal proses hukum. Pertanyaan saya, apakah kasus pencemaran nama baik itu adalah kepentingan umum? Ini pencemaran nama baik Pak Jokowi yang sedang di CLS oleh senior kita Purna Wirawan itu ya? Iya, itu bukan senior saya. Senior saya adalah orang yang memang mengerti hukum gitu loh. Secara umur Bang. Oh gitu. Kalau secara umur saya nggak masuk dalam golongan itu. Gitu loh. Emang kalau sama pengacara ada aja emang ini ya. Ya makanya perlu belajar lagi lah bagaimana cara mengajukan CLS yang benar. Jadi menurut Abang memang itu nggak tepat sekarang pengajuan mereka? Ya itu adalah forum yang salah. Karena bagaimanapun ceritanya seharusnya mereka belajar daripada kasus gugatan Solo. Itu yang sudah pernah ditolak. UGM dan KPU itu ya? Loh iya. Itu kan sudah menjadi suatu jurisprudensi hukum yang menjadi acuan bagi hakim yang akan datang dalam menangani setiap persoalan yang sama. Itu kan terkait dengan konteks ijazah Pak Jokowi. Ya saya menduga ini hanya buying time saja terkait dengan kasus ini biar ada dalil. Wah ini jangan dilimpahkan dulu ke kejaksaan kan gitu, karena ada Perma nomor 1 tahun 1996 apabila ada perdata pidana ditahan dulu. Ya itu buying time ya, tapi kan itu nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke CLS tadi lagi, itu yang mereka tuntut itu tuh Polda Metro Jaya ya. Iya. Itu kenapa? Menurut mereka kenapa Polda Metro Jaya harus mereka ajukan CLS itu? Ya anggapan mereka itu teman-teman kita di penyidik ya melaksanakan prosedur hukum yang sedang berjalan ini merugikan kepentingan umum katanya. Yang mananya itu Bang? Loh itu pertanyaan saya juga. Oh berarti belum jelas juga itu ya? Iya nggak jelas, makanya saya tanya kerugian kalian apa? Kalau kita menggugat orang kan berarti kan kita merasa dirugikan. Kan yang dulu kan Pak Jokowi, kok kau yang gugat gitu loh. Dan keputusannya juga belum ada ya? Iya makanya. Oh iya. Apa keputusan apa? Ini kan belum dilimpahkan ke persidangan juga betul, gitu. Belum dilimpahkan ke jaksa, masih dalam proses penyidikan. Masih di proses jalan. Kecuali kalau udah ada keputusan ternyata memang ada merugikan baru masuk mungkin gitu ya. Makanya saya tanya. Pertanyaan simpel dan sederhananya saja. Berbicara menggugat orang berarti kan kita sudah merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain ataupun badan publik. Nah relevansinya ini nggak nyambung. Karena sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kalau untuk mereka mau menguji terkait dengan penetapan tersangkanya Roy Suryo, penetapan tersangkanya Tipa dan lain-lain, itu bukan melalui gugatan PMH, tapi dia melalui gugatan
pra-peradilan ataupun permohonan pra-peradilan dengan hakim tunggal dan dia 1 minggu putus. Seminggu putus acara itu ya? cepat. Dan menurut abang kenapa mereka tidak ambil langkah itu? Kok malah CLS tadi? Apakah untuk buying Mereka time kan tadi sudah menyampaikan kalau kami mengajukan pra-peradilan itu adalah jebakan Batman, kata mereka gitu. Kok jebakan Batman ya? Itu kan prosedur hukum ya. Apa kita itu percaya? Itu kata pengacaranya. Makanya saya bilang berarti lu nggak jantan dong kan gitu. Fight dong kalau seumpamanya mau tempur gitu. Jadi apa yang mereka takutkan kalau pra-peradilan? Mereka takut kalau seumpamanya pra-peradilan mereka kalah, mereka langsung masuk. Karena sudah sesuai prosedur. Jalan tol ya kalau udah begitu. Ya kan diuji mereka apakah mereka menganggap proses hukum ini nggak sesuai dengan hukum, ya uji pra-peradilan. Kalau kata hakim tunggal pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bahwasanya tidak ada yang salah dalam proses hukumnya dan itu telah tepat dilakukan oleh penyidik, ya kewenangan polisi dong untuk menahan mereka. Makanya uji aja gitu. Dan kita juga menunggu itu. Nah, ini mungkin muncul lagi suatu strategi yang mereka bangun dengan mengajukan gugatan CLS tadi. Yang korelasinya tidak ada di situ. Saya lihat pemberi kuasanya tipe CS. Iya ya. Ya terus yang dirugikan dia apa? Dia bukan tersangka gitu loh. Iya, bener. Ini kebalik-balik kita lama-lama dalam belajar hukum ini gitu loh. Jadi kalau abang ngelihat motifnya itu lebih kepada buying time ya. Buying Jadi kalau misalnya ini berjalan nih CLS nih, kan perdata kalau perdata itu ya. ya. Nah kalau pidana pencemaran nama baik ini akan terpengaruh? Apa akan lebih lambat atau apa gimana? Kemungkinan itu yang akan mereka gunakan. Kan ada proses perdata yang sedang berjalan kan gitu. Jangan dulu dilimpahkan. Dulu gitu ya? Iya tunggu dulu gitu. Tapi kan nggak ada kaitannya kalau penyidik itu sudah lengkap berkas perkaranya, sudah selesai, ya mau dilimpahkan nggak ada masalah. Nah ini saya lihat ini hanya sebuah akal-akalan ya. Mereka gugat, oh ini perdata selesaikan dulu karena kita masih uji nih. Apakah proses hukum ini sah atau tidak? Nggak ada kaitannya bos. Iya. Lagian kan polisi ini kan adalah aparat penegak hukum. Beda, dia harus dibedakan dia antara penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sedang melakukan tugasnya ya. Kalau begitu nanti ada kasus korupsi mereka gugat KPK. Ada perdata nih, jangan tangkap dulu dia katanya. Presiden buruk ini. Gimana penegakan hukum kita kalau seperti itu? Makanya disitulah kita hadir selaku petisi ahli untuk meluruskan hukum, ya, agar menempatkan forumnya sesuai dengan realnya masing-masing. Jangan nanti besok-besok bukan hanya CLS bang, besok-besok nanti ada yang ngajukan gugatan cerai dengan perkara ini. Oh, siapa tuh? Pengadilan agama dimasukin dia kan gitu. Ini terkait dengan karaoke itu. terus satu lagi. Kita nggak usah masuk sana kita. iya kan. Terus ada lagi nanti gugatan wan prestasi dibilang kan gitu. Ingkar janji. Ingkar janji lagi. Karena kan dalam perdata ini kan semua gugatan itu harus diterima. Diterima dulu, nggak ada yang langsung ditolak kan gitu. Nanti diperiksa dulu apakah memang layak dikabulkan atau tidak kan gitu. Saya sebagai orang Sumatera bang sering sekali suka melihat yang tersirat dari yang tersurat nih bang. Asik. Selain daripada apa tadi tentang buying time, ada nggak bang kemungkinan bahwa CLS ini adalah juga untuk mendegradasi kredibilitas para penyidik? Karena kan saya lihat juga dia nuntut bahwa ada penyeludupan pasal, dia bilang macam-macam gitu. Ada nggak arah ke situ bang? Ya kalau ada tuduhannya penyidik nggak benar, arahnya pasti ke sana. Nah itu maksud saya. Berarti kan sudah ada tuduhan ini penyidik nggak benar katanya gitu. Berarti jadi, kan seolah-olah penyidik kita ini nggak baik dan benar. Nah itu kan bertujuan untuk membentuk persepsi publik jadinya kan. Yes, makanya saya bilang saya tantang mereka, berani nggak lu gugat pra-peradilan proses hukum itu? Kan nggak berani mereka. Mereka ini hanya omong-omong. Kalau menurut saya ini omong kosong semua gitu loh. Iya. Nah justru karena tanggung banget ya kan, ya udah kita turunkan aja ratusan pengacara nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Itu dalam rangka counter untuk persepsi publik tadi, jangan terpengaruh dengan itu. Mungkin itu posisi abang juga ya. Kita harus kawal hukum ini. Jangan nanti seenaknya besok-besok nanti CLS nggak bisa, mereka gugat ke Petun, mereka gugat wan prestasi, padahal forum hukum yang tepat itu adalah Prapit. Iya. Nanti besok-besok ada lagi nanti kita lihat dari Sumatera ya kan yang gugat. Polda Metro Jaya contohnya. Kan capek juga kita seperti itu.
Tapi terus udah capek sih Bang. Udah lama sekali nih kasus tapi nggak P21 juga. Ya, Kenapa Bang? Kalau nggak P21 harusnya jaksa dong lebih gercep. Gitu ya. Ya kan? Jaksa ya bantu penyidik dong. Ini agak lama ini, agak lama. Ya kan? Jadi kita sebenarnya sudah capek juga. Kan kita tahu nih barang nih asli. Iya. Tapi terlalu banyak muter-muternya pusing juga masyarakat Ya melihatnya. karena gitu kewenangan untuk P21 itu ya jaksanya. Untuk dia siapkan untuk pra penuntutan. Tapi itu berkas yang pelengkapnya udah masuk lagi. Ya berkas saya kira sudah lengkap ya dan informasi dari pelapor. Iya. Kita lihat berkasnya itu sudah dikirim ke jaksa. Jangan lama-lama dia menelitinya. Ya cukup sekali teliti udah limpahin aja persidangan nanti diuji di persidangan gitu loh. Persidangan ya. Nggak usah terlalu ribet. Bang, dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini kan memang kemarin itu ada semacam rudal hypersoniknya Iran gitu kan. Iya. Yang menghantam dengan berbalik arahnya Rizmon Sianipar ini. Minta maaf RJ dan dalam proses kan RJ-nya. Setelah Rizmon ini meminta maaf dan mengakui ijazah Pak Jokowi asli, kan muncul berbagai macam isu baru nih Bang. Saya nggak tahu apakah ini terkait dengan bocoran dari Rizmon Sianipar atau enggak. Contohnya tentang dalang nih Bang. Kalau dulu kan kita tahu orang besar di baliknya itu mungkin dikatakan ada si biru, ada si merah. Lalu kemarin saya nonton juga dari Bang Ade Darmawan itu di salah satu YouTube juga berbicara tentang dalangnya bernama Chaplin segala kan. Ada juga siapa namanya Bang Farhad Abbas ngomong ada SS gitu kan. Nah ini kan berkembang terus nih Bang. Abang lihat ini ada pengaruh dari bocoran disampaikan oleh Rizmon Sianipar atau gimana? Kok makin melebar ini Bang? Ya saya kira apa yang mereka sampaikan itu kemungkinan ada dugaannya mengarah ke sana. Kan begitu. Tapi yang pasti yang namanya pertempuran itu semuanya itu kan butuh modal. Pasti, butuh logistik Bang. Ya, saya tanya Abang secara pribadi. Kalau Abang dalam ingin bertempur yang memang tidak kepentingan Abang, mau nggak biaya pribadi secara habis-habisan? Ya enggak lah. Sampai katanya habis 600 berapa juta gitu kan. Jangan kau uang pribadi Bang, harus cuan malah. Iya makanya, jadi nggak masuk akal. Kan gitu. Iya. Secara logika memang harus ada ya. Iya, tapi yang pasti saya minta kepada penyidik ya agar pihak-pihak yang memang terlibat di dalam kasus ini segera dipanggil tanpa pandang bulu. Apakah ada orang yang terlibat? Karena di dalam KUHP 55 ya yang lama dan Junto 56 ada mengatur terkait dengan doenpleger, artinya turut serta dalam perbuatan tidak pidana. Menyuruh orang juga ini tuduh ini ijazahnya palsu kan gitu. Ini memaksa orang untuk melakukan perbuatan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang ikut serta di situ itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi itu yang harus menjadi catatan bagi para pihak ya. Jangan coba-coba bermain dalam kasus ini. Ya, karena saya lihat ini potensinya akan mengarah ke sana. Siapa yang ikut dalam permainan ini gitu. Menurut insting Abang sebagai pengacara, kira-kira siapa yang sebenarnya yang paling punya motif? Kita bicara motif aja, nggak dulu orangnya. Kalau tentunya itu pasti orang tua, itu aja intinya. Orang tua? Iya. Semua tua kali Bang. Karena kan berbicara semua, Bang. Karena kan berbicara senior katanya tadi kan gitu. Iya kan. Jadi biru, merah, Chaplin. Enggak, nanti kalau dibilang biru ada pula yang baper ya kan. Baper mereka konferensi pers mereka sini padahal kita enggak sebut siapa biru kan. Berarti kan kalau ada yang merasa berarti kan wajib diduga dong benar itu gitu pelakunya ya? Kan gitu. Nah, makanya ini zaman sekarang ini Bang ya adalah zaman di mana baper itu nomor 1. Ya kan? Nanti kita hembusin angin, tiba-tiba dia konferensi pers dia real politik begini dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi yang pasti di dalam suatu perkara besar tentu ada amunisi yang besar juga seperti itu. Dan dalang itu mesti ada. Di dalam pertempuran tentu kan ada amunisi yang besar. Pertempuran tidak bisa menang kenapa logistik gitu. Nah, iya. Jadi kita juga kemana-mana nggak mungkin kita jalan kaki. Semua butuh amunisi kan begitu. Kalau kata orang Padang Bang, kalau berjalan tuh beralas tapak harus ada sepatunya, kalau enggak luka kakinya.
Tapi yang pasti nanti pasti akan terungkap. Arah-arah situnya ada ya? Ada. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang ngomong-ngomong dalang capin segala macam itu memang ada indikatornya. Dan itu sedang didalami ya, karena pelapor juga kemarin komunikasi dengan saya itu ada beberapa pertanyaan terkait mengarah ke sana. Itu udah mulai spill tipis-tipis tuh berarti ya. Makanya mereka ini agak gimana gitu. Agak pecah sekarang. Ya nilai sendiri aja kan gitu. Ya kan? Pasti kan mikir juga deh, ini lama-lama ketarik juga kita kan gitu. Gitu. Jadi arahnya udah semakin jelas ya. Jadi kalau misalnya Bang, kalau nanti terjadi citizen lawsuit ini dan makin lama-lama juga, yang hal konkret yang akan dilakukan oleh petisi ahli itu gimana? Ya kemungkinan kita akan melakukan tindakan hukum juga. Antara lain? Antara lain contohnya kita bisa mengajukan gugatan balik. Ke pihak Purnawirawan itu? Ya semuanya. Nah peduli kita kan gitu. Nah makanya ini sedang dibahas oleh tim. Karena di tim kita ini kan banyak juga nih para ahli hukum dan praktisi hukum yang tergabung dalam petisi ahli. Apakah kita akan menempuh jalur pidana atau jalur perdata? Dan ini sedang dibahas. Jadi dalam setiap pertempuran itu ya kita juga nggak sembrono dalam melakukan tindakan apapun. Hati-hati, terarah, tepat, dan senyap. Itu yang pasti. Ya mereka kalau menggugat Polri ya yang benar aja lah kan gitu. Karena itu kan lembaga negara. Hati-hati juga apabila ada orang yang ingin menghalang-halangi ataupun merintangi penyidikan. Itu kategorinya masuk obstruction of justice. Bahaya, hati-hati. Yeah. Apabila ada orang ingin memperlambat proses hukum ya, tapi tidak terbukti dan ada dugaannya mengarah ke sana, awas digulung bos. Ya kan? Minum dulu bang. Dikira kita mau minum air, ternyata kita makan batu. Persoalannya kan begitu. Patah gigi nanti kalau makan batu. Seperti kata pepatah itu, sambil nyelam minum air katanya. Ternyata enggak, sambil nyelam makan batu katanya. Jadi bang, dari dua kubu sekarang, kubu Pak Jokowi kan kayaknya memang santai banget sih. Melalui perjalanan ini, slow, tidak banyak guncangan-guncangan. Yang terlalu berguncang kan di pihak RRT nih, 1R sudah keluar. Dan konon kabarnya yang T-nya ini sudah merapat juga ke Solo, mau RJ. Nah itu kan apa namanya spekulasi di luar. Nah abang yang intens di dalam isu ini melihatnya gimana? Saya berpandangan dari segi kriminologi hukum dan dari segi sosiologi hukum ya, kita harus melihat psikologis seseorang. Ada 3 ciri-ciri seseorang itu wajib diduga melakukan suatu perbuatan yang mengarah seperti yang disampaikan oleh abang tadi. Yang pertama, dia kan membantah itu, tidak mengaku itu. Pertanyaannya adalah, selama beberapa bulan itu kenapa dia diam dan kemana dia selama diamnya dia? Nah gimana? Di mana bang? Itu ciri-cirinya satu. Kita harus berbicara dari segi kriminolog. Kan gitu. Ya, satu. Yang kedua, dari konteks terkait dengan Rismond, ada kegelisahan yang mereka alami. Artinya ada kecemburuan mereka. Wah ini kok bisa? Sebenarnya gitu ya? Dari hatinya dia juga pengen gitu. Dalam lubuk hati terdalam tuh pengen. Iya dong. Kalau kita cemburu sama orang berarti kan kita pengen, berarti kita pengen. Tapi itu terlihat jelas secara psikologis ya. Seperti lagu itu, bebas, merdeka gitu kan. Ya kan? Jadi nggak ada tekanan-tekanan apapun. Jadi udah 2 ciri-ciri itu ada pada dirinya. Kedua-duanya atau T aja? Ya masyarakat sudah bisa menilai lah. Terus yang ketiga apa? Terjadinya misleading di antara mereka. Itu udah terjadi ya? Udah terjadi. Kemarin waktu kayaknya halal bihalal, T-nya gak ada datang kan? Loh iya makanya. Iya. Ciri-ciri itu sangat identik sekali mengarah kepada ke sana. Terlepaslah dia bilang dia tidak mengakui itu. Tapi kita ini kan orang sosiologi hukum, ya kita orang kriminolog juga, dan kita memahami bagaimana psikolog orang.
sama seperti Rismond dulu, oh, jangan cabut laporan Pak Jokowi kata. Tiada maaf bagi Pak Jokowi. Hadapi kami di pengadilan gitu kan. Tapi ternyata bos, Ngempar juga. Pak, minta maaf Pak. Aduh, salah kita keliru Pak. Sudah saya teliti ternyata asli. Ya memang asli bos. Mana ada situ palsu, memang asli. Kan udah saya bilang, kampus yang mengeluarkan aja udah bilang itu produk dia. Iya. Masa lu maksakan itu bukan produknya kampus UGM, gimana sih? Iya kan? Itu namanya nyari penyakit sendiri gitu loh. Nah makanya kita bisa melihat ciri-ciri seorang dari kriminolog hukumnya. Itu justru katanya keahliannya Dr. Tifa sendiri tuh. Psikologi. Dia ini kan terlalu, menurut saya itu terlalu jauh lah dia meneliti ijazah. Padahal dia kan katanya dokter. Ya. Ijazah itu adalah yang berbentuk analog, bukan kesehatan orang, ya bukan anatomi, bukan badan orang. Terus ngapain lu yang bukan gak bisa pakai stetoskop ya? Iya, mungkin dia mau pasang dia itu terus dia denyutnya jantungnya ini kali dia. Yang ini nggak hidup ini, makanya asli, iya kan? Itu nggak bisa. Jadi saya kira hal yang keliru karena memang itu bukan kompetensi dia, bukan bidang dia. Kalau ditanya yang cari-cari masalah ya dia yang benar, yang dia yang cari masalah. Orang Pak Jokowi kan nggak ada ngelapor, yang ngelapor mereka semua. Ada ke Mabes Polri dan lain-lain. Kalau semua minta maaf nanti kacau juga nih Bang, nggak bisa terbukti di pengadilan. Kalau Roy sendiri menurut Abang akan restorasi justice juga atau enggak? Sebenarnya mereka ini dari hati, lubuk hati paling dalam itu kan menginginkan itu. Tapi udah terlanjur bos. Ini terlanjur basah apa terlanjur tenggelam ini? Terlanjur malu. Ya kan kalau minta maaf secara tiba-tiba orang lihat diludahin orang rame-rame se-Indonesia. Iya sih. Jangan kan, sedangkan Rismond aja banyak yang ludah online di grup YouTube Petisi Ali. Dia ada iklan buku kita kan gitu. Wah ini nggak jelas nih Bang, nggak usah berteman sama dia kata mereka. Jadi kalau kata orang dulu kalau tersesat di ujung kembali ke pangkal jalan kan gitu ya. Kalau mereka udah nggak mungkin itu ya. Kembali lagi posisi semula misalnya kayak Roy Suryo nggak mungkin kali ya. Lanjut dia mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi kalau seumpamanya ada yang menyarankan mereka untuk diruqyah. Ya kan kita nggak tahu nih. Ini kesambet jin. Iya makanya kan kita nggak tahu juga. Kadang-kadang kan kita juga error juga kan gitu. Kalau kita error perlu diruqyah biar tenang pikiran itu. Biar dibaca ayat-ayat. Kan ada teman dia itu yang apa, yang siapa itu yang hitam-hitam siapa nggak tahu saya. Yang ada tompelnya siapa namanya? Khozinuddin. Dia kan bisa itu mungkin kalau bisa ruqyah. Ya bisa jadi kan kita nggak tahu. Karena saya nggak kenal kan gitu. Oke lah Bang. Jadi kalau Rismond nih Bang, Abang lihat ini kan Pak Jokowi sudah memaafkan, SP3 mungkin akan keluar. Nah kawan-kawan kan ada lagi kasus yang dilaporkan soal ijazah yang di Yamaguchi ini. Itu juga akan dimaafkan menurut Abang apa akan lanjut terus itu? Kan kawan-kawan Abang juga itu. Iya. Jadi kemarin saya udah bicara dengan pelapor. Saya tanya dia. Bang Bil. Iya. Bil, lu sebenarnya serius nggak ini buat laporan ijazah? Jangan-jangan lu cuma pansos aja. Oh nggak Bang, serius banget gitu. Ya kan? Nanti lu lapor udah naik sidik dan lain-lain, tiba-tiba lu cabut lagi laporanmu sama aja bohong sampai itu kan. Lu jantan nggak nih sampai itu? Oh jantan Bang, saya juga inginkan ini biar ada kepastian hukum karena kita udah ke Yamaguchi Bang katanya. Udah kita cek semua Bang. Intinya kita udah periksa semua, makanya saya berani laporin katanya gitu. Ya udah, makanya kan ada kepikiran nih sekarang Rismond. Kalau saya lihat ini dia makin kurus dengan adanya laporan polisi Bang Bil ini. Karena kan pidananya itu tajam itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun juga tuh ya? Iya. Dan itu bukan sembarangan. Ya. Itu lintas negara Bang? Lintas negara. Dan informasi dari pelapor ya polisi Jepang juga kemarin udah ke sana mempertanyakan itu. Jadi Bang, kalau kita ngelihat kan memang proses tuduhan Pak Jokowi ini itu sebetulnya tidak murni hukum ya, ada sisi politisnya juga. Karena apa yang namanya tadi kita bicara tentang dalang-dalang dan semacamnya itu. Nah Abang ngelihat sebetulnya sekarang di politik kita itu seperti apa sih Bang sebetulnya? Pak Jokowi yang sudah selesai dari jadi presiden 2 periode masih tetap
dikuyo-kuyo lah istilahnya. Apa mungkin yang Abang perlu sampaikan ke penonton Real Politik terkait dengan politik kita hari ini? Politik kita hari ini adalah politik yang tidak sehat dan tidak baik-baik saja. Karena banyaknya fragmentasi di luar institusi maupun sipil yang ingin mencampur adukan suatu persoalan-persoalan. Dan yang memang satu memiliki tujuan, wah ini harus dilemahkan dulu nih powernya kan gitu. Karena Jokowi efek ini sangat luar biasa sekali. Masih ya itu ya? Iya masih. Luar biasa. Bayangin aja di antara seluruh presiden ya, mantan presiden, cuma Jokowi yang tiap hari orang berdatangan ke rumahnya. Itu epic sih itu emang. Yang lain nggak ada. Kenapa orang? Kan ada itu di sana. Ada kemarin. Kenapa orang nggak mau datang? Pak SBY lebih halal, Mas Anies datang katanya tanpa diundang. Iya makanya. Iya kan? Kalau memang dia dalam satu pelor untuk oposisi ya, ataupun koalisi, ya pertimbangkanlah. Kan gitu. Jangan juga nanti dicap orang ini abu-abu kan gitu. Itu aja. Dan kita juga berharap agar Pak Prabowo ini lebih selektif ke depannya. Hati-hati. Terhadap siapa-siapa yang dekat dia lah. Lingkaran-lingkaran beliau ya. Hati-hati aja. Karena yang bicara ini bukan Pitra Armansution, tapi tim kampanye daerah dia di DKI Jakarta. Yaitu saya. Oh, TKD abang dulu ya? Iya, saya TKD DKI Jakarta, bidang strategi dan koordinasi. Ini sampaikan, walaupun saya nggak pernah minta jabatan kan gitu. Walaupun kita dikasih jabatan, kita tetap lawyer. Itu aja saran saya. Agar nantinya ini tidak menjadi senjata makan tuan di dalam musuh dalam selimut. Itu aja. Intrik-intrik politik siapapun nih. Itu kan gitu. Jadi kapan Bang ketemu Rocky Gerung lagi? Ya itu kan bukan level saya untuk menandingi dia karena ilmu hukum dia itu masih kecil. Gitu ya kan, jadi dia memasukkan dalam ilmu filsafat dia ke dalam hukum yang nggak nyambung kita kan gitu. Karena kalau dia berbicara filsafat dia pasti berbicara awang-awang. Sementara ini levelnya praktis. Iya, ini levelnya fakta dan kesimpulan kan gitu. Dan dia berbicara opini-opini. Orang disuruhnya menghayal gitu loh. Lama-lama kita kalau menghayal kan gitu. Ini yang aneh. Ntar dipanggil KPI kita Bang. Ini masih kecil Bang, nggak kayak Aiman ini masih kecil politik ini. Benar gak? Kalau kebanyakan menghayal kan, kalau nggak lama-lama kan bisa kesambet juga loh, gitu ya. Makanya perlu diruqyah. Benar kan? Jadi itu yang kita harus dalami. Ya makanya antara Rocky Gerung dengan saya itu beda jauh lah. Karena dia lebih banyak berhayal-hayal. Beda makom berarti? Iya, beda makom kita. Ya kan? Dan beda mazhab juga. Karena dia bertele-tele ngomongnya kesal juga kita. Akhirnya kita keluarin ludahin online nih kan. Iya kan, kesal juga kan. Coba abang lu kalau bete juga kan emosi juga, benar kan? Ujung cuy juga ya. Coba nih abang lagi bersama anak kecil contohnya, mau permen nggak? Enggak ini, tapi dia mau pegang dia, mau nggak dikasih dia lagi? Kan lama-lama abang patahin juga tuh permennya. Ya, untung aja kemarin mic-nya itu nggak saya lempar ya. Karena buang-buang waktu menurut saya. Karena dia bilang dia tahu siapa pupu papa. Kalau memang dia tahu sebut aja. Sebut namanya ya. Simpel kan gitu. Ya seharusnya dia bilang saya nggak tahu, ya selesai cerita. Jangan dia membangun opini biar orang itu kan, itu kata dia gitu. Kan kau sendiri yang jawab kata dia gitu kan. Bukan saya kata dia gitu kan. Jadi ya saya kalau orang-orang seperti itu nggak masuk akal menurut saya gitu loh. Kita yang ini aja lah, yang praktis dan yang memang yang berbicara apa adanya aja. Gitu. Jadi itulah penonton Real Politik sekalian. Kita telah berbicara panjang lebar dengan Bang Fitra ini, seorang praktisi hukum. Kita tahu realitas apa yang terjadi di dunia hukum dan juga sekaligus politik. Dan tugas kita adalah selain membaca apa yang jelas-jelas tersurat di media, di mana-mana, kita juga harus mampu membaca yang tersirat, membaca dari tanda-tanda.
Jangan hanya menilai dari sisi polosnya aja. Kita harus juga mulai membaca apa yang terjadi di belakang itu. Dan Bang Pitra sudah menjelaskan juga tadi bagaimana citizen lawsuit ini mungkin motifnya adalah kadang untuk buying time, Bang ya. Ada juga mungkin untuk mendelegitimasi kredibilitas pihak tertentu, dan itu kita harus pahami supaya kita tidak tidak terpengaruh oleh disinformasi maupun hoax yang beredar yang sangat masif belakangan ini. Demikian ya mungkin Bang Pitra, mungkin ada last statement Bang Pitra? Saya ingin hanya menyampaikan ya, jangan pernah membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Terima kasih. Oke, demikian, sampai ketemu di Real Politik selanjutnya. Assalamualaikum.